Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dr. Nurkulis. Di sini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul tentang hiperemesis gravidarum. Di mana hiperemesis gravidarum adalah suatu keadaan adanya muntah yang hebat, yang berlebih, lebih dari 8 kali dalam 24 jam, atau setiap saat sehingga menimbulkan gejala dehidrasi, gangguan asam basa, dan elektrolit sehingga mengganggu kesehatan dan pekerjaan sehari-hari. Di mana clinical feature HEG adanya mual dan muntah yang berlebih, kemudian adanya dehidrasi, kemudian adanya suatu penurunan berat badan lebih dari 5%, kemudian adanya ketidakseimbangan elektrolit termasuk ketoasidosis. Untuk faktor penyebab AEG itu sendiri adalah kehamilan sebelumnya dengan hiperemesis gravidarum, berat badan yang lebih atau obesitas, kemudian kehamilan multiple dan penyakit tropoblas dan nulipara. Untuk faktor keturunan bisa menjadi penyebab HEG, yaitu sekitar 28%, bahwa anak perempuan dan saudara perempuan dari wanita yang mengalami HEG akan lebih memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami hipergravidarum pada kehamilannya. Untuk derajat dehidrasi dibagi menjadi 3, di mana dari derajat 1 yaitu adanya mual muntah terus-menerus, disertai dengan intoleransi makanan dan minuman, kemudian adanya tekanan darah sistolik mulai menurun, dan nadi mulai meningkat, mata cekung, lidah kering, tukur kulit berkurang, kemudian adanya urin masinotam. Untuk derajat 2, di sini adanya mual muntah terus-menerus, disertai dengan rasa haus yang hebat, adanya suatu penurunan berat badan, nadi meningkat, tekanan sistolik kurang dari 80 air raksa dengan iterik, kemudian kesadaran mulai apatis, adanya kulit pucat, lidah kotor, kemudian ada aseton, disertai dengan berat badan turun dengan cepat. Untuk derajat 3 sendiri, ini merupakan derajat yang paling berat, di mana adanya gangguan kesadaran bisa berupa delirium dan koma, kemudian adanya suatu cyanosis, kemudian nistagmus dan gangguan jantung. Untuk etiologi, ini ada salah satunya adalah suatu hipertiroid, di mana hipertiroid ini akan regulasi dari sekresi HCG oleh sitokin sehingga terjadi ketidakseimbangan antara sitokin, di mana TH2 akan lebih dominan sehingga sekresi HCG meningkat sehingga meningkatkan T3 T4, kemudian menurunkan TSH sehingga HEG dan hipertiroidisme transien. Kemudian juga ada hipertiroidisme, kemudian ada gangguan hati, di mana gangguan hati ini adanya peningkatan kadar LDL dan HDL karena perubahan metabolisme menyebabkan peningkatan resistensi insulin, di mana peningkatan LDL dan peningkatan retensi dari pigmen LDL ini menyebabkan terjadi peningkatan alkali fosfatase sehingga hiperbilirubinemia, disertai dengan peningkatan kadar transminase serum sehingga HEG dan kolestasis intrahepatik. Untuk dampaknya sendiri terbagi menjadi 2, di mana dampak pada janin dan ibu. Untuk janin akan lahir prematur, berat bayi lahir rendah, kemudian adanya malnutrisi, sedangkan pada ibu bisa berupa gastroesophageal reflux disease, kemudian bisa juga terjadi suatu perdarahan saluran cerna bagian atas, kemudian adanya disfisiensi vitamin B12 dan B6, kemudian dapat juga mengalami penurunan kesadaran, kemudian dehidrasi, kemudian adanya pelemahan otot dan berat badan menurun.
Untuk bahaya lain yang bisa terjadi, di sini ada weakness encephalopathy, di mana adanya merupakan suatu manifestasi akut dari defisiensi vitamin B1 yang ditandai dengan adanya gangguan kebingungan atau nistagmus, kemudian oftalmoplegia, kemudian adanya suatu ateksia. Kemudian bahaya yang lain itu ada anemia megaloblastik dan neuropati perifer. Kemudian pada hiperimesis gravidarum dapat meningkatkan suatu insiden dari berat badan lahir rendah dan prematuritas. Untuk pemeriksaan sendiri itu kita dapat lakukan pemeriksaan urinalisis yang kita dapatkan biasanya ketonuria, kemudian adanya full blood count di mana terjadi hematematik biasanya meningkat, kemudian urea dan elektrolit, kemudian liver function test, kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan thyroid function test, kemudian salah satunya juga kita dapat lakukan pemeriksaan kalsium, hiperkalemia, kemudian dapat kita periksa dengan pelvic ultrasound, kemudian kita dapat pemeriksaan HCG. Untuk treatmentnya sendiri, kita bisa lakukan dengan rehidrasi, kemudian koreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan pencegahan komplikasi. Di mana untuk dehidrasi kita dapat berikan larutan sodium, laktat, kemudian agar cepat terjadinya hidrasi. Kemudian usahakan hindari dengan penggunaan dextrose yang dimana dapat mengandung cairan karena ini dapat memicu terjadinya ensefalopati. Untuk antiemetik itu sendiri kita dapat berikan promethazine, kemudian pada golongan 2 yaitu dengan prochlorperazine, dan golongan 3 kita bisa dapat berikan dengan ondansetron baik secara intramuskular atau intravenous. Di sini beberapa kategori untuk obat-obat antiemetik, itu bisa dengan menggunakan frekuensi kategori. Untuk vitamin supplementation kita dapat berikan obat tiamin dan asam folat, di mana tiamin ini kita dapat berikan secara oral dan intravena. Kemudian untuk asam folat kita dapat berikan dosis dengan 5 mg sehari sekali agar dapat ditoleransi bagi ibunya. Untuk anti reflux kita dapat berikan untuk golongan pertama alginates, dan golongan 2 kita dapat berikan ranitidin intravena atau dapat peroral. Kemudian untuk 3 itu kita dapat berikan omeprazole. Untuk manajemen lain kita dapat berikan dukungan atau secara psikologis, di mana kemudian kita berikan juga nasihat. Pada nasihat ini berupa nasihat diet, di mana dengan makan biskuit, kering, roti atau sereal sebelum bangun dan di pagi hari, atau bangun dari tempat tidur perlahan dan hindari gerakan mendadak. Kemudian minum cairan di antara waktu makan dan bukan dengan makan untuk mengurangi volume asupan. Kemudian hindari makanan berminyak atau pedas yang bergas. Kemudian jaga agar kamar berventilasi baik dan bebas bau. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.